Baik, selamat pagi untuk teman-teman dan Bu Silvi selaku dosen dari Kimia Teknik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari studi kasus dan pematerian yang kami sudah rangkum, yaitu korosi dalam sistem pipa minyak dan gas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Daniel Luke. Saya Wahyu Agung Samudra. Nama saya Hertiono Himardika. Jadi untuk daftar isi atau pokok pembahasan yang akan kami bahas Pak, dalam presentasi kali ini adalah yang pertama itu korosi, yang kedua jenis dari korosi, yang ketiga faktor terbentuknya korosi, yang keempat pencegahan korosi, dan yang terakhir adalah studi kasus dari tema yang sudah dipilih. Untuk pembahasan yang pertama adalah korosi. Apa sih korosi itu? Jadi korosi adalah proses degradasi atau kerusakan material, terutama logam yang terjadi akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Korosi itu biasanya disebabkan oleh interaksi logam dengan unsur-unsur seperti oksigen, air, garam, asam, atau gas-gas lainnya yang mengarah pada perubahan struktur dan sifat material tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari korosi. Yang pertama itu korosi umum atau korosi yang pada umumnya terjadi. Korosi untuk umum itu jenisnya terjadi merata di seluruh permukaan logam. Prosesnya menyebabkan penurunan ketebalan material secara uniform tanpa pembentukan lubang atau cacat lokal. Biasanya disebabkan oleh kontak logam dengan elemen-elemen korosif seperti oksigen atau air. Lalu ada korosi pitting. Korosi ini menyebabkan terbentuknya lubang kecil atau lubang-lubang dalam pada permukaan logam. Pitting corrosion seringkali terjadi di area yang lebih sulit dipantau dan dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada material karena pembentukan lubang yang dalam. Selanjutnya adalah korosi tegangan. Korosi jenis ini terjadi akibat gabungan antara tegangan mekanik, biasanya dari beban atau stres yang diterima oleh logam, dan lingkungannya sendiri itu korosif. Tegangan yang diterapkan pada logam mempercepat proses korosi mengarah pada retak atau pecahnya material. Selanjutnya untuk jenis-jenis korosi adalah korosi intergranular. Korosi ini terjadi pada batas butil kristal atau grain boundaries pada logam. Dalam korosi jenis ini, material mengalami degradasi pada batas-batas antar kristal, mengakibatkan kerusakan yang lebih dalam dan lokal. Selanjutnya adalah korosi galvani. Korosi ini terjadi ketika dua logam yang berbeda disambungkan secara fisik dan terpapar lingkungan yang korosif yang mengarah pada terjadinya reaksi elektrokimia. Logam yang lebih aktif atau mudah terkorosi akan terkorosi lebih cepat dibandingkan dengan logam yang lebih pasif. Selanjutnya adalah korosi impingement. Untuk korosi jenis ini terjadi akibat aliran fluida yang sangat deras atau turbulen yang mengikis lapisan pelindung pada permukaan logam. Aliran fluida ini menyebabkan partikel dalam fluida menabrak dan merusak permukaan logam, mengakibatkan kerusakan yang lebih cepat. Untuk jenis-jenis korosi yang selanjutnya adalah korosi selektif. Korosi ini terjadi ketika satu komponen atau unsur dalam paduan logam lebih mudah terkorosi daripada yang lainnya, menyebabkan perubahan komposisi dan sifat dari material tersebut. Selanjutnya adalah korosi mikrobial. Korosi ini disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme seperti bakteri dan alga yang dapat berinteraksi dengan material logam dan mempercepat terjadinya proses degradasi. Mikroorganisme ini dapat menghasilkan asam atau gas yang menyebabkan kerusakan pada logam. Selanjutnya adalah jenis korosi lokalisasi. Korosi ini adalah jenis yang terjadi pada area-area terbatas pada permukaan logam. Seringkali disebabkan oleh ketidakteraturan permukaan atau kontaminasi lokal. Untuk jenis-jenis korosi yang terakhir adalah korosi erosi. Korosi ini terjadi akibat pengikisan material logam yang disebabkan oleh pergerakan fluida yang mengandung partikel padat. Partikel-partikel dalam aliran fluida seperti pasir atau endapan dapat menabrak permukaan pipa dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Oke, selanjutnya adalah faktor terbentuknya korosi. Yang pertama adalah kehadiran air. Air terutama yang mengandung oksigen atau elektrolit seperti air laut atau air hujan yang pertama dapat mempercepat proses korosi. Air bertindak sebagai media untuk reaksi elektrokimia yang menyebabkan oksidasi dari logam. Oksigen
Dan selanjutnya adalah kehadiran oksigen. Oksigen, baik yang terdapat di dalam udara atau dalam air, berperan penting dalam proses oksidasi logam. Reaksi oksidasi logam, misalnya besi, dengan oksigen membentuk ok- oksida seperti karat. Selanjutnya adalah kelembapan. Kelembapan tinggi mendukung korosi dengan menyediakan air yang diperlukan untuk reaksi elektrokimia. Kelembapan juga dapat meningkatkan pembentukan lapisan oksida pada permukaan logam. Selanjutnya adalah kehadiran garam. Garam, terutama garam klorida seperti NaCl, sangat berbahaya bagi logam karena dapat mengurangi ketahanan alami logam terhadap korosi. Garam mengurangi tegangan permukaan air, memudahkan ion-ion untuk bergerak, mempercepat reaksi elektrokimia. Selanjutnya adalah tingkat pH lingkungan. pH lingkungan sangat mempengaruhi kecepatan korosi lingkungan yang bersifat asam, pH rendah, cenderung mempercepat korosi, sedangkan lingkungan yang bersifat basa, pH tinggi, cenderung melindungi logam dari korosi. Suhu Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju reaksi kimia dan mempercepat proses korosi. Peningkatan suhu juga dapat meningkatkan laju difusi oksigen ke dalam permukaan logam dan mempercepat pembentukan karat. Selanjutnya adalah kecepatan aliran fluida. Aliran fluida yang sangat cepat dapat menyebabkan erosi, corrosion, atau impingement corrosion, di mana partikel dalam fluida menghantam permukaan logam dan mengikis perlindungan logam, meningkatkan laju korosi. Selanjutnya adalah komposisi material. Setiap material logam memiliki ketahanan terhadap korosi yang berbeda, tergantung pada komposisi kimianya. Logam seperti besi dan baja lebih mudah terkorosi dibandingkan dengan aluminium atau stainless yang memiliki ketahanan alami terhadap korosi. Selanjutnya, kehadiran gas berbahaya. Gas tertentu seperti karbon dioksida atau sulfur dioksida dapat berinteraksi dengan logam dan mempercepat korosi. Misalnya dapat membentuk asam karbonat yang bersifat korosif. Selanjutnya adalah mikroorganisme. Aktivitas dari mikroorganisme seperti bakteri dan alga dapat menyebabkan biokorosi atau mikroba induced corrosion. Mikroorganisme ini menghasilkan zat-zat korosif seperti asam atau gas yang mempercepat degradasi logam. Selanjutnya, tegangan mekanik. Tegangan mekanik yang diterapkan pada material logam dapat membentuk proses korosi, terutama dalam bentuk stress corrosion cracking atau SCC. Gabungan antara stres dan lingkungan korosi dapat menyebabkan logam retak dan patah lebih cepat. Kontaminasi dan polusi. Kontaminasi logam dengan bahan kimia atau partikel asing juga dapat mempercepat korosi. Polusi udara seperti sulfur atau nitrogen dioksida dapat memperburuk korosi pada struktur logam, terutama pada suhu tinggi. Oke, selanjutnya adalah pencegahan dari korosi. Yang pertama adalah material tahan korosi. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah korosi adalah dengan memilih material yang memiliki ketahanan alami terhadap korosi, seperti stainless steel, aluminium, titanium, atau paduan logam khusus. Selanjutnya adalah pelapis pelindung. Tegangan mekanik yang diterapkan pada material logam dapat memperburuk proses korosi, terutama dalam bentuk stress crossing cracking atau SCC. Gabungan antara stres dan lingkungan korosif dapat menyebabkan logam retak dan patah lebih cepat. Perlindungan katodik, cathodic protection adalah teknik yang digunakan untuk mencegah korosi pada logam dengan cara mengubahnya menjadi katoda. Dalam reaksi elektrokimia ini dilakukan dengan memberi arus listrik dari sumber eksternal atau dengan menggunakan anoda beban yang akan terkorosi lebih dahulu daripada logam utama.
Oke, untuk pencegahan korosi yang selanjutnya adalah kontrol kecepatan aliran. Dalam sistem pipa, terutama yang mengalirkan fluida abrasif atau gas, penting untuk mengendalikan kecepatan aliran untuk menghindari erosion corrosion atau impeachment corrosion. Kecepatan aliran yang sangat tinggi dapat menyebabkan pengikisan pelindung logam dan mempercepat korosi. Selanjutnya adalah inhibitor korosi. Inhibitor korosi merupakan bahan kimia yang ditambahkan ke dalam lingkungan untuk memperlambat atau menghentikan proses korosi. Inhibitor ini dapat mencegah reaksi elektrokimia yang menyebabkan kerusakan pada logam. Lalu ada perawatan dan inspeksi. Melakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin untuk mendeteksi tanda-tanda korosi pada struktur logam sangat penting untuk mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengambil tindakan pencegahan sebelum kerusakan terjadi lebih parah. Selanjutnya ada pengiringan kendali kelembapan. Lingkungan dengan kelembapan tinggi dapat mempercepat proses korosi. Oleh karena itu penting untuk menjaga kelembapan pada tingkat yang sesuai, terutama di lingkungan industri atau bangunan tertutup. Lalu ada desain yang tepat. Desain yang baik dapat mengurangi resiko korosi, misalnya menghindari sudut tajam atau bagian yang dapat menahan air atau cairan, serta memastikan bahwa ada ruang untuk peredaran udara atau aliran air untuk mencegah terjadinya kelembapan berlebihan. Lalu hindari kontaminasi, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menghindari paparan terhadap polusi udara atau kontaminan kimia yang dapat mempercepat proses korosi juga sangat penting. Gas seperti sulfur dioksida atau SO2 atau nitrogen oksida atau NO2 dapat memperburuk korosi pada logam, terutama pada suhu tinggi. Lalu ada pemeliharaan tanah. Untuk struktur logam yang terendam atau terkubur dalam tanah, seperti pipa bawah tanah, pengendali kondisi tanah sangat penting untuk menjaga korosi. Pemilihan bahan dan pelindungan katodik dapat membantu mencegah dampak buruk dan tanah yang bersifat korosif. Lalu ada sistem penyaring filter. Dalam sistem pipa atau peralatan yang mengalirkan cairan atau gas, menggunakan filter untuk menyaring partikel-partikel abrasif dapat mengurangi kemungkinan erosi dan korosi. Partikel-partikel keras dalam fluida dapat menyebabkan pengikisan pada permukaan logam, meningkatkan laju korosi. Lalu untuk studi kasus, pipa gas merupakan salah satu komponen vital dalam distribusi energi, terutama dalam pengangkutan gas dari sumber ke konsumen. Namun, penggunaan pipa gas dalam jangka waktu yang lama menghadirkan beberapa permasalahan yang dapat memengaruhi integritas dan keselamatan operasionalnya. Salah satu masalah yang terjadi pada pipa gas adalah korosi dan erosi, yang dapat menyebabkan kerusakan struktural yang berpotensi membahayakan. Korosi pada pipa gas adalah proses degradasi material logam akibat reaksi kimia dengan lingkungan sekitarnya, yang seringkali disebabkan oleh kelembapan, oksigen, atau kontaminan lain dalam tanah atau udara. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemantauan dan pengukuran secara rutin untuk mendeteksi tanda-tanda korosi dan erosi sedini mungkin. Dengan menggunakan teknologi seperti Long Range Ultrasonic Testing atau LRUT, pemeliharaan dan perawatan pipa gas dapat dilakukan secara lebih efektif, memastikan sistem distribusi gas tetap aman dan berfungsi dengan optimal. Oke, untuk analisis kasus yang selanjutnya itu korosi ini terjadi ketika pipa terpapar elemen-elemen seperti oksigen, kelembapan, atau zat-zat kimia lainnya yang ada dalam tanah atau udara. Impeachment corrosion adalah jenis korosi yang disebabkan oleh aliran fluida dengan kecepatan yang sangat tinggi yang bisa mengikis lapisan pelindungan logam. Ketika fluida bergerak dengan kecepatan tinggi, terutama di bagian-bagian tertentu seperti katup, tikungan, atau sambungan pipa. Erosi disebabkan oleh adanya partikel padat dalam fluida yang mengalir, seperti pasir atau kotoran dan kotoran. Beberapa dampak dari korosi yaitu penurunan ketebalan pipa, bocoran minyak dan gas, dan kehilangan efisiensi pada pipa. Untuk mengatasi masalah tersebut, masalah ini dapat diatasi dengan metode yang efektif dengan menggunakan teknologi Long Range Ultrasonic Testing atau RUT yang memungkinkan mendeteksi dini terhadap adanya kerusakan tanpa harus menggali atau putus pipa. Berikut adalah keunggulan dari sistem LRUT, yaitu mendeteksi jarak jauh, pemantauan tanpa mengganggu operasi, dan akurat dalam mendeteksi. LRUT sendiri adalah sebuah teknik pemeriksaan pipa tanpa merusak atau non-destructive testing atau NDT yang memanfaatkan gelombang ultrasonik berfrekuensi rendah untuk memeriksa material dalam volume yang luas dari satu titik pengujian saja. Untuk rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan yaitu adalah pemantauan teratur.
Penggunaan LRUT secara berkala untuk memantau kondisi pipa gas dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini dan mencegah terjadinya kebocoran atau kerusakan yang lebih besar. Pemantauan ini sebaiknya dilakukan pada titik-titik yang rentan terhadap korosi dan erosi, seperti di dekat katup, sambungan, dan tikungan pipa. Lalu ada pemantauan teratur. Penggunaan pelapis pelindung yang lebih tahan lama dan efektif dapat mengurangi resiko terjadinya korosi dan erosi pada pipa, korosi pada pipa. Penggunaan lapisan anti korosi yang lebih baik serta pemilihan material pipa yang lebih tahan terhadap fluida agresif juga bisa mengurangi kecepatan terjadinya kerusakan. Dan selanjutnya adalah perawatan rutin. Selain pemantauan, perawatan rutin seperti pembersihan pipa dari kotoran dan partikel padat yang dapat menyebabkan erosi sangat penting dilakukan. Perbaikan terhadap bagian pipa yang terdeteksi mengalami penurunan ketebalan atau korosi parah juga harus segera dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Untuk kesimpulannya, korosi dan erosi merupakan ancaman yang nyata bagi integritas pipa yang dapat mengurangi efisiensi sistem dan menambah resiko kebocoran atau kegagalan struktural. Penggunaan teknologi seperti Long Range Ultrasonic Testing atau LRUT sangat membantu dalam mendeteksi dini dan pemeliharaan preventif pipa gas dengan langkah-langkah yang tepat, termasuk pemantauan rutin dan perbaikan segera. Risiko yang ditimbulkan oleh korosi dan erosi dapat diminimalkan sehingga memastikan keamanan dan kelancaran distribusi gas. Baik, itu saja penjelasan dari kami kelompok 2 mengenai korosi pada pipa minyak dan gas. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.